Ya kalau setahu saya ya Mulyono. Kalau setahu saya. Berarti dulu manggilnya Ya. memang waktu Ya. bermain Mulyono begitu ya Pak ya? Ya iya Joko Mulyono, Oh, Joko Pak Joko. Mulyono. Meninggal udah pernah cerita, bahkan waktu Ibu Sujiatmi almarhumah itu mengandung beliau, itu sampai mau melahirkan itu masih di desa sini. Jadi masih di sini. Sebuah dusun kecil di pinggiran Boyolali, Dusun Gumukrejo, Desa Giriroto, Kecamatan Gemplak. Disinilah, lebih dari 6 dekade silam, seorang bayi laki-laki lahir di sebuah rumah sederhana berdinding papan kayu. Bayi itu kelak tumbuh menjadi pemimpin nomor 1 di negeri ini, Joko Widodo. Rumah kelahiran Jokowi berdiri tenang di antara pepohonan dan ladang warga. Ukurannya tak seberapa luas, hanya beberapa ruangan dengan teras mungil di depannya. Rumah ini adalah milik kakek dan nenek Jokowi, yakni Wirorejo dan Sani, seorang pedagang kayu asal Gumukrejo. Tribuners, saat ini saya berada di Joglo Wirorejan yang berada di sebelah rumah kelahiran dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang berada di Dusun Gumukrejo, Desa Giriroto, Kecamatan Gemplak, Boyolali. Meski Jokowi lahir di rumah sakit, namun rumah joglo dari kayu jati ini menjadi saksi Sujiatmi mengandung anak pertamanya hingga merawatnya saat masih bayi. Di rumah inilah Jokowi kecil menghabiskan awal hidupnya bersama kedua orang tuanya, Noto Miharjo dan Sujiatmi. Kehidupan mereka jauh dari kata mewah. Rumah ini menjadi saksi bisu bagaimana kesederhanaan membentuk kepribadian Jokowi yang membumi. Kehidupan mereka jauh dari kata mewah. Rumah ini menjadi saksi bisu bagaimana kesederhanaan membentuk kepribadian Jokowi yang membumi. Meski telah mengalami renovasi ringan, sebagian bentuk asli rumah masih dipertahankan, menjadi pengingat akan akar kehidupan seorang Jokowi kecil. Ya, Tribuners, saat ini saya juga telah bersama dengan Pak Mulyono. Ini adalah orang yang dipercaya oleh keluarga Pak Jokowi, begitu ya Pak ya? Untuk mengurus dan juga menjaga dari rumah sejarah Joko Widodo ini Pak. Betul. Ya? Pak Mulyono, ini bisa diceritakan nggak sih Pak, sekarang ini rumahnya sebenarnya seperti apa? Apakah memang ini rumah tempat kelahiran dari Pak Jokowi? Ya, kalau terkait dengan tempat apapun, istilahnya rumah tinggal ini yang sampai sekarang masih ada, ini kan termasuk rumah turun temurun, termasuk itu dari kakek nenek, kemudian ke orang tua beliau Bapak Jokowi, kemudian karena orang tua beliau sudah tidak ada, otomatis kan kepemilikan secara garis besarnya kan milik keluarga besar Bapak Jokowi beliau, jadi kan gitu. Untuk rumah ini kalau masalah bangunan ini masih asli, cuman kalau masalah tempat sudah pindah, karena dulu kan tempatnya enggak di sini, yang sebenarnya kan di depan pendopo. Berarti di rumah ini mulai dari Bu Sujiatmi mengandung Pak Jokowi sampai akhirnya Pak Jokowi lahir, masa kecilnya di sini ya Pak ya? Ya, jadi menurut orang-orang tua dulu yang sekarang sudah tidak ada, istilahnya sudah meninggal, sudah pernah cerita, bahkan waktu Ibu Sujiatmi almarhumah itu mengandung beliau, itu sampai mau melahirkan itu masih di desa sini. Jadi masih di sini, kemudian dibawa ke rumah sakit, secara otomatis lahir di rumah sakit Solo, Surakarta. Kemungkinan besar karena akte beliau itu Surakarta, kan dari rumah sakit langsung dibikinkan kan. Jadi tapi kalau menurut keterangan kan hari-harinya tetap ada di sini, betul kan gitu. Termasuk masa kecilnya ya mainnya, bermainnya di sini ya betul, Pak? Betul gitu. Tak ingin sekedar menjadi monumen kenangan, Jokowi berinisiatif menghidupkan kembali rumah peninggalan leluhurnya ini. Ia mengalihfungsikan rumah kakeknya menjadi ruang belajar bagi anak-anak desa sekitar. Disinilah anak-anak Dusun Gumukrejo dan sekitarnya kini belajar bahasa Inggris secara gratis.
Semua sarana disediakan langsung oleh Jokowi sebagai wujud kepeduliannya pada pendidikan generasi muda di kampung halaman. Ia percaya kemampuan berbahasa Inggris akan membuka jendela dunia lebih lebar bagi anak-anak desa. Terkait dengan proses belajar mengajar les bahasa Inggris ini, untuk tenaga pengajarnya memang dari beliau. Setahu kita kan ada kiriman 3 pengajar, perempuan semua. Untuk waktu sudah dijadwalkan. Jadi untuk 1 pengajar itu menangani 1 hari atau 2 hari kan gitu, udah ada jadwalnya. Dan untuk apa ya istilahnya untuk proses belajar mengajar ini semuanya kan memang dari beliau itu biar apa ya, dengan tujuan orang-orang ataupun anak-anak masyarakat khususnya di sini itu biar lebih tahu tentang bahasa Inggris, karena dengan kemajuan zaman sekarang kan mungkin kan semuanya informasi banyak yang lewat bahasanya kan bahasa Inggris kan gitu. Setiap sore, tawariang dan kosakata bahasa Inggris bergema di rumah kayu tua ini. Ruang yang dulu penuh cerita masa kecil Jokowi kini menjadi tempat menanam cita-cita dan mimpi baru agar anak-anak desa mampu bersaing di era global. Nah, jadi Tribuners, inilah di dalam rumah kelahiran dari Joko Widodo yang berada di Giri Rotong Boyolali. Saat ini, rumah ini dialihfungsikan untuk media pembelajaran anak-anak dari SD hingga SMA, yakni berupa les bahasa Inggris yang digelar mulai Senin hingga Jumat setiap harinya. Jadi memang sekarang di dalam rumah ini banyak sekali meja, kursi, papan tulis, dan juga keperluan belajar mengajar lainnya. Dan ini adalah di dalam rumah dari kediaman Pak Jokowi sewaktu kecil, Tribuners. Jika tadi di luar, di ruang tengah, itu dialihfungsikan sebagai tempat pembelajaran. Ini adalah sisi ruang di bagian dalamnya yang mungkin waktu itu disekat-sekat untuk dapur, kemudian untuk kamar-kamar. Kondisi di dalam rumah ini memang cukup remang-remang, seperti rumah di pedesaan pada umumnya, dengan pencahayaan yang cukup minim. Tapi semuanya masih benar-benar asli dengan kayu yang masih dipertahankan oleh keluarga Jokowi. Dan ini salah satu yang masih otentik asli, yakni pintu yang menghubungkan dari ruang belakang ke ruang tengah yang tadi menjadi tempat pembelajaran, di mana pada rumah zaman dahulu pintunya sangat kecil begitu ya, jadi harus menunduk saat untuk keluarnya. Jadi memang ketinggiannya cukup pendek untuk ukuran pintu, dan ini pintu yang akan menghubungkan dari dalam rumah ke ruang tengah. Dari rumah kayu peninggalan kakeknya inilah, nilai-nilai kesederhanaan dan kerja keras mulai tertanam dalam diri Jokowi kecil. Ia tumbuh bersama teman-teman sebaya, bermain di sawah, mandi di sungai, dan belajar saling membantu tanpa sekat. Persahabatan yang terjalin di kampung halaman menjadi bagian penting yang membentuk karakter Jokowi hingga dewasa. Kenangan masa kecilnya tetap hidup di ingatan mereka yang pernah bermain, belajar, dan berbagi mimpi di sudut desa ini. Dan Tribuners, kita berada di sekitar rumah Pak Jokowi waktu kecil. Tentu saja ada warga sekitar yang menjadi tetangga ataupun teman masa kecil Pak Jokowi. Salah satunya adalah Pak Triyono. Pak Triyono, ini selaku teman masa kecil Pak Jokowi, mungkin bisa diceritakan Pak, seperti apa masa kecil Pak Jokowi di sini Pak? Ya, saya mau ceritakan, saya akan tetangga dekat sama rumah Bae dulu. Itu rumah saya depannya pendopo ini, jadi saya tahu kalau Pak Joko kesini waktu kecil, masih sekolah SMP, SD, sering kesini ke tempatnya nenek. Itu ya main bersama sama anak-anak sini, termasuk saya. Makanya saya tahu waktu kecilnya itu sering ngajak ke kali cari belut, suruh naik ke itu kelapa muda itu. Kadang ya cari burung di kampung sini keliling turut
kebun-kebun itu. Ada ajak main trail itu. Pak Joko suka main motor dulu juga. Di sana kebun suwung sana. Ada itu. Pak Tri, dari sosok Pak Jokowi atau Pak Joko Widodo ini, apa yang paling berkesan untuk Pak Tri di masa kecil seperti apa? Apakah dia setelah dewasa masih sama sosoknya atau banyak berubah? Wah, kalau Pak Joko itu memang dia orangnya sabar sekali, sama anak-anak sini sabar sekali. Sampai ini jadi presiden masih gitu, masih sabar. Orangnya memang sifatnya sudah begitu, udah rubah itu dari kecil sampai sekarang. Berarti memang dari dulu Pak Jokowi itu sabar, lemah lembut seperti yang terlihat di publik seperti itu, Pak. Jadi bukan dibuat-buat ya, Pak ya? Iya, enggak dibuat-buat itu. Seperti itu. Itu saya tahu persis waktu kecil. Pak Joko memang sifatnya gitu, penyabar lah dia. Kalau tadi sempat disinggung oleh Pak Tri bahwa Pak Jokowi ini waktu kecilnya atau waktu remaja suka trail ya Pak ya, motor trail gitu ya. Sering. Selain suka bermain motor, kalau lagi bermain apa kesukaan Pak Jokowi waktu itu Pak? Iya itu turut kali, ke sungai. Iya turut sungai cari ikan itu, ya mencari burung, kan. Sini masih pohon-pohon masih banyak dulu, rumah enggak sepadat ini. Ya, itu suka keliling turut kebun-kebun nembaki burung itu. Ya, kalau setahu saya ya Mulyono, setahu saya. Berarti dulu manggilnya memang waktu bermain Mulyono begitu ya Pak ya? Ya, iya Joko Mulyono, Pak Joko Mulyono. Dari rumah kayu peninggalan kakek di Dusun Gumukrejo, Boyolali, perjalanan hidup Jokowi berlanjut menempuh liku-liku baru. Bersama orang tuanya, ia berpindah meninggalkan kampung halaman demi mencari penghidupan yang lebih baik. Perjuangan keluarga sederhana itu menuntun mereka menetap di Solo, di sebuah rumah kontrakan kecil di kawasan Gilingan. Tepat di bantaran Kali Anyar, Jokowi kecil dan keluarganya menjalani hari-hari penuh keterbatasan, namun kaya akan pelajaran hidup. Dan Tribuners, saat ini saya berada di Jembatan Kali Anyar yang berada tepat di depan Terminal Tirtona di Solo. Dan di belakang saya merupakan pemukiman dari Kampung Cinderjolor, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Di mana pemukiman yang berada di bantaran Kali Anyar ini merupakan kawasan tempat kontrakan di mana Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sempat tinggal di masa kecil hingga remaja. Selain itu Tribuners, di aliran sungai di bawah sana, yakni di aliran Kali Anyar, merupakan lokasi syuting dari film biografi Jokowi yang menampilkan adegan Jokowi kecil bermain dengan teman-temannya di sungai. Karena berdiri di kawasan bantaran sungai dan dianggap menyalahi tata ruang kota, rumah kontrakan Jokowi termasuk dalam program penertiban permukiman liar di sepanjang aliran Kali Anyar. Pada era pemerintahan Wali Kota Solo sebelum Jokowi menjabat, sekitar dekade 1980-an. Peristiwa ini juga sering disebut Jokowi dalam berbagai wawancara sebagai salah satu pengalaman pahit yang membentuk kepekaannya pada nasib warga kecil, terutama mereka yang hidup di pinggiran kota dan kawasan rentan penggusuran. Karena itu, saat menjabat sebagai Wali Kota Solo, ia menerapkan pendekatan relokasi berbasis musyawarah dengan menyediakan rumah pengganti yang lebih layak bagi warga bantaran sungai agar penataan kota tetap berjalan tanpa konflik keras. Rumah kontrakan berdinding papan di Kampung Cinderjolor akhirnya harus tergusur seiring program penataan bantaran Kali Anyar. Tak ada pilihan lain, keluarga kecil Jokowi harus angkat kaki, menatap hidup dari awal di tempat baru. Perjalanan pun membawa mereka ke Kampung Tirtoyoso, tak jauh dari pusat kota Solo. Di rumah Tirtoyoso inilah Jokowi muda melewati masa remaja hingga dewasa. Usai menempuh kuliah di Yogyakarta,
Ia kembali ke rumah ini untuk merintis usaha mebel bersama sang ayah. Di rumah ini pula, Jokowi bertemu dengan Iriana, gadis Solo yang kelak mendampingi langkah hidupnya. Sebuah rumah di Tirtoyoso RT 04 RW 13 Manahan Banjarsari Surakarta ini menjadi rumah masa muda dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dan di rumah ini Tribuners menjadi saksi pertemuan cinta antara Jokowi muda dengan Ibu Iriana Jokowi. Dan keterangan dari kerabat keluarga dari Joko Widodo menjelaskan bahwa di rumah inilah Jokowi merintis usaha mebel yang akhirnya membawanya menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan tepat di sebelah sini, di depan rumah, biasanya Jokowi muda menghabiskan waktunya untuk menggergaji kayu dan membuat berbagai jenis mebel sebelum akhirnya dijual. Jadi memang di titik inilah Pak Jokowi menghabiskan masa mudanya dan juga merintis usaha mebel. Serta di rumah ini juga menjadi tempat kelahiran dari Gibran Rakabuming Raka dan juga Kahiyang Ayu. Sebelum akhirnya keluarga Jokowi berpindah ke rumah sekarang, yakni di Sumber Banjarsari, Surakarta. Dari rumah Tirtoyoso, kisah keluarga Jokowi dan Iriana bermula. Di rumah inilah putra pertama mereka, Gibran Rakabuming Raka, lahir dan membawa kebahagiaan baru. Di rumah sederhana ini, Jokowi menata keluarga sekaligus menata usaha pertamanya. Dari rumah Tirtoyoso, langkah Jokowi meniti usaha mebel perlahan membuahkan hasil. Usaha yang dirintis dari bawah, jatuh bangun melewati masa sulit, hingga akhirnya mulai menemukan jalan kesuksesan. Jokowi akhirnya mampu membangun rumahnya sendiri di kawasan Sumber Solo. Ia dan Iriana membesarkan anak-anak mereka dalam rumah yang lebih nyaman. Rumah baru di Sumber menandai pencapaian penting dalam hidup Jokowi. Usaha mebel yang berkembang pesat membawa kesejahteraan bagi keluarganya. Rumah di Sumber bukan sekedar bangunan baru. Bagi Jokowi, rumah ini simbol hasil kerja keras, pengingat betapa beratnya perjalanan hidup dari bantaran sungai hingga punya tempat tinggal milik sendiri. Disinilah keluarga ini menata masa depan dengan penuh harapan. Rumah ini juga menjadi tempat Jokowi saat ini menghabiskan waktunya setelah tak lagi menjabat sebagai presiden. Hampir setiap hari, halaman rumah ini ramai dikunjungi warga dari berbagai daerah. Ada yang datang dari Solo sendiri, ada pula yang menempuh perjalanan jauh dari luar kota. Semua ingin sekedar melihat lebih dekat, berfoto di depan gerbang dan membawa pulang cerita. Bagi sebagian orang, datang ke rumah Jokowi di Solo bukan sekedar singgah berfoto di depan pagar. Ada harap-harap cemas, siapa tahu jika beruntung bisa bertemu langsung dengan sosok sederhana yang pernah memimpin negeri ini. Dan ketika Jokowi sedang ada di rumah, pemandangan paling berkesan pun terjadi. Gerbang terbuka, satu persatu warga diizinkan masuk ke halaman. Di rumah itulah kebersahajaan seorang pemimpin benar-benar terasa. Disitulah rakyat dari berbagai pelosok bisa pulang membawa kenangan. Pernah menatap mata Jokowi dari jarak dekat, berjabat tangan, dan mengabadikan senyum bersama, bukti bahwa kedekatan sejati tak mengenal masa jabatan. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi Permatasari, dan ini bapak saya Kurnianto Indrotomo. Ya, kami dari Madiun. Oke, ini datang ke rumah Pak Jokowi emang jauh-jauh dari Madiun, sengaja datang ke sini atau seperti apa? Iya, kita ada rencana ke sini lah, pengen sowan gitu ya. Iya. Saya kebetulan memang asli Solo. Jadi ya adik kelas lah dengan Pak Jokowi SMP 1. Ini sekarang sudah di Madiun udah lama. Alasan datang jauh-jauh dari Madiun ke Solo, kenapa Pak pengen ke rumah Pak Jokowi? Ya silaturahmi. Saya kira kita orang Jawa juga ya pengen ketemu sowan beliau. Gitu. Saya kira itu.
Iya, Iya sama. sama. Iya. Kalau boleh tahu di mata Bapak dan juga Mbaknya ini sosok Pak Jokowi seperti apa sih? Gitu. Gantian aja. Ya, saya kira ya sangat kebapaan ya. Halus lah, asli Solo lah biasa. Jadi saya juga lahir di Solo, saya kira juga sama tahu style Solo gitu. Ngikutin beliaunya di waktu jadi presiden maupun setelah presiden ini, saya kira ya beliau lah Solo gitu. Kalau dari saya sendiri, saya suka dengan kepribadian Bapak Jokowi. Beliau itu sangat rakyat, mencintai rakyatnya. Beliau juga orang yang berwibawa dan juga cerdas, jadi bisa membawa Indonesia ke kejayaannya. Ya, nah saya Brian dari Malaysia, Sabah. Dari Sabah, Malaysia. Ya. Wah, ini jauh-jauh ke Solo, bahkan dari Malaysia ya? Ya, dari Malaysia. Oke. Ya. Ini datang ke sini memang sudah ditujukan untuk datang ke rumah Pak Jokowi atau seperti apa agendanya? Sebenarnya kami datang sini tuh lagi ada acara jumpa kawan kan. Nah, jadi untuk berjumpa dengan Pak Jokowi itu tidak pernah ada rasa mau tidak pernah ada rasa mungkin terjumpa atau macam mana. Tapi oleh karena semalam kami keluar makan dan kami ada seorang bawa kami yaitu di Grab driver. Jadi dia ada bagi tahu kami yang tentang kalau tidak ada lain-lain tujuan, bagus lagi kita pergi datang rumah Pak Jokowi. Sebenarnya kami tidak sangka yang kami ada peluang ini. Ya. Jadi oleh karena Pak Jokowi adalah memang idol saya sebab oleh karena personality dia, orang dia macam mana. Jadi kami terus ambil ini peluang, yuk jalan. Ya, jadi sebenarnya rancangan-rancangan untuk pergi lain tempat tuh kami tidak begitu berbesar hati sangat sebab kami ada dapat offer lebih bagus. Oke. Ya. Berarti memang karena sedang ada agenda di Solo, kemudian menyempatkan untuk datang ke rumah Ya. Pak Jokowi begitu ya? Siap, betul. Baik. Ya. Seperti apa sosok Pak Jokowi di mata Pak Brian? Saya rasa kalau saya cakap semua nih mungkin hampir susah mau orang cakap undescribable. Sebab bagi saya Pak Jokowi semasa dia masih presiden, dia bagi saya orang yang sangat-sangat lebih kepada bermasyarakat. Kita boleh nampak kerendahan hati dia. Kita nampak dia macam mana berkomunikasi dengan orang. Dia tidak ada tinggi diri. Dia tidak ada. Kita tahu sebagai presiden orang tuh di atas sekali. Ya. Tapi perwatakan dia tuh tidak di atas sekali. Dia biasa-biasa saja. Menyebabkan seluruh orang masyarakat Indonesia merasa selesa dengan dia. Walaupun kami bukan orang Indonesia, tapi saya tumpang rasa gembira. Sampai saya ada pernah rasa kalaulah kami ada seorang pembesar macam Pak Jokowi, kami happy. Baik. Ya. Ini dari Malaysia berapa orang datang jauh-jauh ke rumah Pak Jokowi? Oke, sebenarnya kami ada 22 orang. Tapi yang berjalan sampai sini ini hanya kami sebab oleh karena yang jalan sini ini kami semua anak saya, keponakan dan adik saya. Jadi yang lain-lain tuh hanya kawan-kawan. Nah, kami kebetulan memang satu transportasi. Rombongan begitu. Ya, jadi biar kami sajalah yang berpeluang Untuk bertemu Pak Iya, Jokowi betul. ya. Ya. Betul-betul kami sangat-sangat rasa sangat bertuah. Sebab hari ini kami tidak pun merancang untuk mau datang sampai sini. Tapi bila dapat nih peluang, ada offer yang kami boleh sampai sini, kami terus ambil yang peluang nih. Siap. Dari rumah pribadinya di kawasan Sumber Solo, Jokowi memboyong keluarganya ke Loji Gandrung, sebuah rumah dinas yang menjadi tempat tinggal resmi Wali Kota Solo, jabatan pertama Jokowi sebagai kepala daerah. Dari Loji Gandrung, kebijakan-kebijakan pro rakyat lahir. Dari Loji Gandrung pula, nama Jokowi mulai dikenal hingga keluar Solo, membuka jalan menuju panggung politik nasional
tanpa pernah kehilangan akar sebagai pemimpin yang berawal dari rumah sederhana. Dan Tribuners, saat ini saya berada di Loji Gandrung atau rumah dinas wali kota Surakarta. Di rumah ini, rumah peninggalan zaman kolonial ini, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sempat meninggali selama menjabat sebagai wali kota Solo selama 2 periode sebelum akhirnya hijrah ke Jakarta dan mengikuti Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Loji Gandrung bukan sekedar bangunan tua peninggalan kolonial. Bagi keluarga Jokowi, rumah dinas wali kota Solo ini punya arti istimewa. Bagaimana tidak, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bisa mengikuti jejak ayahnya menjadi wali kota Solo dan kembali tinggal di Loji Gandrung. Setelah berhasil memenangkan pemilihan wali kota Solo, Gibran resmi menempati Loji Gandrung sebagai rumah dinasnya. Disinilah ia meneruskan jejak kepemimpinan sang ayah, memimpin kota budaya ini dengan semangat keterbukaan. Tidak hanya Joko Widodo yang sempat tinggal di Loji Gandrung, melainkan Gibran Rakabuming Raka juga sempat tinggal di Loji Gandrung ketika ia menjabat sebagai wali kota Solo. Dan di rumah ini Tribuners, Kaisang Pangarep juga melakukan sejumlah resepsi sebelum akhirnya dikirap di sepanjang jalan Slamet Riyadi saat menikah dengan Erina Gudono. Dari Loji Gandrung, perjalanan Jokowi menapaki tangga pengabdian belum berhenti. Kepercayaan warga Solo yang melambungkan namanya membuka jalan baru ke ibu kota. Terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi tinggal di rumah dinas di kawasan Taman Suropati. Langkah Jokowi terus berlanjut hingga ke panggung tertinggi, yakni menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia dan menghuni Istana Negara. Waktu pun bergulir. Usai menunaikan amanah kepemimpinannya, Jokowi kembali ke Solo, kota kelahiran yang selalu dirindukannya. Sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian 2 periode memimpin negeri, negara menghadiahkan sebuah rumah pensiun untuk Jokowi. Rumah ini berdiri di kawasan Colomadu Karanganyar, tak jauh dari rumah pribadinya saat ini di Sumber Solo. Saat ini saya berada di rumah hadiah dari negara untuk Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang berada di Jalan Adi Sucipto, Colomadu Karanganyar, Solo. Dan tanah seluas 12.000 meter persegi ini saat ini masih dalam proses pembangunan, di mana proses pembangunan dari rumah pensiun dari Presiden Jokowi ini saat ini masih dalam pembangunan dan mencapai progres sekitar 70%. Dengan luas sekitar 1.200 meter persegi, rumah ini mulai dibangun pada tahun 2023 dan ditargetkan selesai sebelum akhir 2025. Konsep desainnya tropis modern, terbuka, beradaptasi dengan iklim Indonesia, serta memanfaatkan material lokal seperti kayu jati dan juga batu alam. Rancangan rumah ini mencerminkan karakter Presiden Jokowi sendiri, yakni efisien, fungsional, namun tetap hangat. Rumah pensiun Jokowi di Colomadu bukan hanya hadiah fisik, melainkan simbol penghormatan dan rasa terima kasih rakyat Indonesia. Sebuah tempat sederhana untuk pulang, beristirahat, dan menutup perjalanan panjang seorang pemimpin rakyat. Dari rumah sederhana di Dusun Gumukrejo, Ngemplak, Boyolali, perjalanan seorang anak tukang kayu mengalir tanpa sekat. Bertahun-tahun menempati rumah kontrakan di bantaran Kalianyar, tinggal di rumah Tirtoyoso, meniti usaha mebel, hingga punya rumah sendiri di kawasan Sumber Solo. Dari sana, langkahnya kian menanjak. Loji Gandrung jadi saksi ia memimpin Solo. Rumah dinas gubernur di Jakarta menemaninya membenahi ibu kota. Dan Istana Negara menjadi panggung pengabdian untuk seluruh rakyat Indonesia. Kini,
Di ujung pengabdian panjang, Jokowi pulang. Sebuah rumah pensiun di Colomadu menjadi tempatnya beristirahat. Hadiah dari negara untuk pemimpin yang pernah jadi harapan banyak orang. Setiap rumah punya cerita, setiap dinding menyimpan doa. Bagi Jokowi, rumah bukan sekedar tempat tinggal, tetapi saksi perjalanan pengabdian dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan ketika rumahnya kembali terbuka di Solo, rakyat tahu Jokowi selalu pulang dan tetap menjadi milik mereka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.